Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Al-Kalembang. Di sini kami akan membahas tentang apakah wajib berkurban dulu atau membayar hutang dulu. Melunasi hutang hukumnya lebih utama dan lebih wajib dibandingkan dengan berkurban di hari raya Idul Adha. Nah, kenapa? Nah, ini ada beberapa sebab. Salah satu sebab yang utama adalah bahwa melunasi hutang itu wajib hukumnya. Nah, sedangkan hukum berkurban adalah sunat muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Nah, kemudian atas dasar hukum inilah yang sunnah tidak didahulukan dari yang wajib. Bahkan seandainya berpedoman pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa berkurban itu wajib, tetap saja melunasi hutang itu harus didahulukan. Nah, kemudian berkurban hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan. Sedangkan orang yang memiliki hutang berarti dia dianggap tidak mampu. Dilihat dari sisi dosa, jika tidak menunaikan, dosa hutang belum dibayarkan merupakan satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang tersebut mati syahid. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mati sewaktu syahid berjihad di jalan Allah dapat menghapus semua dosa kecuali dosa hutang. Hadis riwayat Muslim. Nah, artinya jika memang telah ada, maka hutang harus segera dibayar, karena tidak ada yang tahu soal usia. Dalam sejumlah riwayat, bahkan pernah diceritakan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak jenazah orang yang masih punya hutang. Nah, suatu hari beliau diantarkan jenazah seorang Ansor. Lalu ketika dia melangkah beberapa langkah, Rasulullah bertanya, apakah orang ini punya hutang? Nah, mereka berkata, iya. Maka beliau berkata, sholatkanlah saudara kalian. Artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan jenazah orang yang punya hutang. Nah, kemudian beliau tidak mensolatkannya hingga Abu Qatadah radhiyallahu anhu bangkit dan berkata, 2 dinar hutangnya, tanggungan saya. Maka beliau berkata, apakah engkau mau menanggung orang yang berhutang dan mayat jadi bebas dari tanggungan? Dia berkata, ya wahai Rasulullah. Maka beliau maju dan mensalatkannya. Jadi artinya ketika sudah ada yang menanggung atau siap saya membayarkan hutangnya, berarti saat itulah Rasulullah mau mensolatkan jenazah tersebut. Nah, kemudian utang yang tidak dibayar selagi di dunia, maka harus dilunasinya di hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan yang dimiliki penghutang. Jika kebaikannya tidak mencukupi, maka yang berhutang akan menanggung sebagian dosa orang yang telah menghutangi. Sungguh berat. Nah, sehingga sangat jelas bahwa menunaikan hutang lebih wajib dari menyembelih hewan kurban. Meski demikian, ada sejumlah kebolehan berkurban walaupun yang bersangkutan masih punya hutang dengan catatan sebagai berikut. Dikecualikan jika hutangnya bersifat jangka panjang dan besar kemungkinan orang yang berhutang dapat melunasinya
pada waktu jika dia berkurban pada masa sekarang. Jadi kalau misalkan gini, si yang punya hutang itu sanggup untuk melunasinya, kemudian sedangkan dia harus berkorban di saat itu, maka itu diperbolehkan. Nah, atau dia telah menyerahkan jaminan yang membuatnya dapat menjamin pelunasan utangnya jika pada waktu dia tidak mampu. Nah, misalkan nih, saya mau berhutang kepada si A, kemudian kata si A harus ada jaminannya gitu. Nah, si jaminannya itu bisa melunasi hutangnya misalkan gitu, maka itu diperbolehkan. Ketika itu tidak mengapa dia berkurban sesuai kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Baginya pahala Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Nun wal qalami wa mayasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.